pasti ada dampak-dampak dari persoalan yang sekarang akan kita bahas ya. Tetapi mungkin lebih ke mana ya? Saya bertanya dulu soal secara umum dulu ya. Kalau Roy yang melihat karena sudah cukup lama ya punya pengalaman di bisnis retail dengan kondisi sekarang dan bisnis retail yang ada di Indonesia, mungkin bisa nggak share dulu ya pengalamannya Pak Roy melihat situasi ini dan juga selama ini pasti memahami lah bisnis retail itu seperti apa. Sehingga nanti kita bisa lebih gali lebih dalam dampaknya ke teman-teman entrepreneurs yang masih kecil, walaupun saya tahu ini kita bicara retail secara umum gitu. Ya. Gimana menurut Pak Roy? Baik Pak, oke, terima kasih sebelumnya juga Pak. Selamat sore juga pada yang bisa join ya live ini. Senang lah bisa ada waktu lah bisa sharing. Dan Pak Budi kan teman lama, ya kan kita sama-sama dulu berjuang di Coca-Cola lah ya. Iya, pejuang. Dan mungkin untuk karena retail ini menarik ya Pak. Emang retail bisnisnya kan udah dari dulu udah ada ya. Kalau kita lihat retail kan sebenarnya udah lagi berevolusi Pak sekarang. Dan dari beberapa tahun ini kita lihat evolusinya udah ke arah kemana gitu ya. Kita lihat dari 100 tahun lalu kan memang ya namanya kan zaman dulu kan namanya mom and pop shop itu kan. Revolusi department store, masuklah Walmart gitu kok yang toko besar yang semua ada dalam satu gudang. Masuklah e-commerce ya, social media. Saya lihat sih sekarang dan itu sekarang saya lihat sih tren mungkin udah ke arah pasti namanya multi channel atau dalam bahasa lain mungkin omni channel. Omni channel ya. Dan itu kan sebenarnya ya namanya retail kan habis sih kita menjual barang yang dibutuhkan konsumen tapi sambil kita cari keuntungan. Sederhana aja sih. Gitu. Betul. Mungkin saya lihat ya yang saya mengalami lah perkembangan retail ya yang saya bisa share terutama waktu saya di Cina ya. Itu kan kita juga bisa benchmark lah dengan negara lain karena di situ perkembangan retail saya di sana kan waktu di Coca-Cola pun saya dari sana ditempatkan saya tahun 2003. Ya betul. Dan saya kembali 2017, tapi ada 2 kali saya penempatan di sana dan di 2 industri yang berbeda, satu consumer goods, satu di retail. Dan saya melihat sendiri itu perkembangan retail di sana, gitu loh. Yang namanya proximity atau accessibility buat konsumen itu penting. Income mereka naik, ya kan pertumbuhan ekonomi lah kita tahu Cina itu kan berkembang sekali ya. Betul. Tapi ada pertumbuhan kemacetan dan kesibukan orang juga naik, jadi itu berevolusi sendiri gitu yang dari toko biasa ya. Mereka banyak yang lari ke online itu udah jelas Pak ya. Ada e-commerce lah, ada Alibaba masuk dengan e-commerce-nya B2B kan baru mulai itu. Nah, terus masuklah WeChat. Ya kan? WeChat kan aplikasi biasa seharusnya ya. Awalnya itu cuma aplikasi aja buat komunikasi kayak gitu, WhatsApp kayak gitu ya. Tapi WeChat itu kan berevolusi juga menjadi ya platform yang mendukung UKM segala macam. Ada WeChat Pay masuk, Alibaba masuk, Alipay dan segala macam. Itu naik semua. Jadi dan mendukung ada Taobao, bukalah marketplace, Tmall, JD. Alibaba yang tadi cuma di online, mereka juga akhirnya buka toko juga, offline juga. Yang namanya Hema. Kalau Anda pernah ke sana ya, namanya Hema itu adalah toko grocery yang mengambil benar-benar omni channel. Itu perkembangannya berasal dari mereka buka toko offline tapi benar-benar dengan ekosistem yang Alibaba semua. Jadi omni channel atau multi channel itu udah arahnya ke sana udah, Mas. Jadi sudah keharusan lah ya. Iya, itu udah keharusan. Dan menariknya juga ya, mereka kan di Cina tuh kan mengalami krisis juga epidemik waktu itu, SARS, ingat kan? Iya betul. SARS dari mereka juga ya. Iya. Di mereka tapi ya, di epidemik di mereka aja. Dan itu sebenarnya adalah mengakselerasikan e-commerce di sana secara langsung. Gitu. Gitu. Jadi dan itu saya lihat sih udah kedepannya akan ke sana gitu mau nggak mau. Saya masih connect dengan teman-teman saya di Cina ya yang
Ya. yang punya toko kopi apa. Ada tuh saya telepon, saya juga khawatir Ya. gimana nih keadaannya. Wah, bisnis saya sih sempat pasti drop nih, gitu. Dia punya toko Ya. 40 lah. Ya. Tapi Betul. awalnya online dengan bisnis kopi Ya. aja. Betul. Tapi dia bisa survive. Dia bilang, kenapa ya? Awalnya saya emang kayak punya online yang kuat. Oke. Itu, Ini toko biasa kita ceritain. Hmm? Toko biasa ya. Iya, mereka ada bisa. Semua saya tanyakan, yang sukses sekarang yang bisa ya, mereka kan kita belum lihat ujungnya di mana nih, ya kan? Krisis Ya. ini ujungnya ada di mana. Tapi bisa dibilang mungkin di Cina tuh lah, mereka ada recovery lah sedikit. Tapi Ya. semua saya tanya beberapa teman, mereka bilang semua yang mempunyai online apapun, mereka bisa recover lebih cepat. Gitu. Oke. Mau dijual baju, kopi nih tuh teman saya dia jual kopi. Dia menarik, tapi nanti kita lihat apa yang mereka lakukan lah. Tapi lebih ke trennya, saya lihat di sini. Tapi yang penting kan sebenarnya sih retail kan berevolusi. Kenapa? Karena juga konsumen polanya juga berubah. Kan? Ya, betul. Ya, sosial environment-nya berubah. Dan itu yang kita sedang beradaptasi gitu terhadap itu. Nah, setelah krisis ini pasti kita harus benar-benar jeli untuk lihat apa sih yang berubah. Ya. Pola konsumen apa yang berubah sekali. Nah, itu yang kita harus lihat. Sehingga kita bisa membuat produk kita, kita bisa aksesibel terhadap mereka. Dan tetap engage lah dengan customer. Gitu. Cara engage. Mereka sukses kebanyakan karena mereka ada kuat di social medianya, kuat di online delivery, dan pengiriman dan orderingnya, kuat dengan paymentnya segala macam, ya. Service return yang mereka udah kuat gitu, misalnya mau online pun dan return policy-nya tuh simple, sederhana, 100 hari, 300 hari, ada yang setahun nggak puas balikin. Benar mereka suatu hal yang convenient lah. Ya. Itu yang jadi saya lihat sih, karena saya pantau saya dari tahun 2003 berapa tahun tuh dan sampai sekarang di situ saya lihat kalau kita pelajari benar mau yang tadinya banyak yang bilang itu nice to have atau mungkin bisa delay ya nanti aja deh, nanti kita invest, itu menjadi sesuatu yang must have. Ya kan? Yang must have ini. Untuk kita semacam apa ya, untuk semacam digital atau omni channel apapun yang kita bisa connect dengan, karena kalau kita lihat lah kalau kita bicara sekarang tren konsumen ya yang akan berubah, kan penting untuk kita pelajari lebih detail nih. Pasti kan kebutuhan untuk higienik, kebutuhan untuk produk itu transparansinya di mana, traceability atau tidak produk itu. Itu kan itu menjadi sesuatu yang penting ya, kebutuhan untuk virtual learning, karena pasti keterbatasan keluar, karena krisis ini kan sekarang kita nggak tahu di mana ya, kita masih apakah di prosesi yang survival mode, ya kan, mungkin saya juga ikutin Pak Budi juga nih, beberapa live juga kan, kita tahu ada survival mode, recovery mode-nya, dan mungkin what's next itu, future-nya. Nah ini yang menjadi future-nya seperti apa. Tapi kembali lagi ya ke benar apakah masa depan, saya sih melihat itu ya, just itu bukannya nice to have lagi atau kita bisa delay itu fast atau gimana ya, untuk ke omni channel pun multi channel itu suatu hal yang harus dilakukan segera. Alternatif macam-macam sekarang dengan ada marketplace ya, kemarin saya ikutin juga pembicaraan dengan Pak Rahmat Kaimuddin dari CEO-nya Bukalapak. Itu kan menarik. Jadi kan saya setuju sekali ya. Karena teman-teman saya juga bilang di Cina, ya mereka karena kolaborasi dengan marketplace udah pasti gitu. Kalau yang besar ya mereka pasti bisa membuat suatu aplikasi sendiri ya. Kalau yang kecil mungkin ya mereka membutuhkan marketplace yang kuat, mau Bukalapak atau dan lain-lain itu, karena itu bisa mereka punya dana dan kekuatan untuk traffic ya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya kan gini ya, kalau kita lihat evolusi ya seperti di Cina ya kan, itu kayaknya lompat ya evolusinya mereka ya. Mungkin dari toko yang biasa gitu ya. Kalau dulu saya ingat waktu kita masih di zaman Coca-Cola tahun 90-an itu, mungkin masih 80% waktu itu mungkin warung-warung, toko biasa ya. Apa namanya dulu tuh istilahnya tuh di channel-channelnya ya.
mom and Iya. pop shop lah ya, toko retail biasa lah ya, yang tradisional gitu. Tapi lama-lama kelihatan itu pertumbuhan dari retail bisnis yang modern, yang sudah memakai tempat yang lebih enak, lebih nyaman, dengan kasir yang bagus, harga yang pasti, dan segala macam. Baru setelah itu, ini kayaknya baru evolusi. Tapi Iya. di Cina itu kayaknya itu evolusinya nggak seperti itu. Kayaknya lompat langsung karena mungkin ada teknologi yang bisa membantu mereka tanpa mereka harus merubah tokonya mereka itu menjadi toko yang modern, tetapi diinstal teknologi-teknologinya mereka di tokonya mereka, mereka bisa survive dan mungkin juga bisa berkembang lah gitu ya. Iya. Apakah seperti itu yang dilihat Roy itu di Cina? Kalau lihat di Cina sih, apapun mereka loncat semua itu. Iya ya. Melewat. Ya, kalau kita ambil analogi lah, kayak video zaman dulu, Betamax, segala VHS, mereka kan nggak lihat langsung aja ke apa namanya digital video gitu kan, nggak ada ya. Nah, Nggak kalau ada kita evolusi, mereka evolusi udah semua mulai ya. sekarang, evolusi semua udah loncat gitu. Mungkin mereka udah lihat ke the arah ke 5G mungkin juga ya, kayak Ya salah gitu. betul. Ya Tapi ya salah satu yang membuat mereka itu saya lihat sih teknologi itu yang membantu WeChat ya. Saya itu mengalami sekali itu WeChat itu dari platform mereka kan super app ya namanya itu ya, benar-benar yang bisa membuat bisnis kecil itu eksis dan ya sederhana. Iya, itu yang ya benar-benar yang buat mereka tempat dari yang tradisional. Dan walaupun secara look and feel itu mereka ya masih tradisional, tapi ya mereka di balik itu semua udah menggunakan teknologi orderingnya segala macam, betul paymentnya tinggal scan, tinggal mereka taruh betul QR code, scan, udah betul. payment semua hampir. Betul. Jadi saya lihat juga waktu beberapa kali saya kemarin itu kemudian waktu pergi ke Cina juga kemarin, memang sudah lama, cukup lama saya waktu itu nggak pergi ke sana, tapi begitu melihat perubahannya itu mulai dari saya membayangkan UMKM kita ya di Indonesia ya. Di sana itu betul-betul mau mulai dari tukang sapu, tukang buah yang di pinggir jalan, yang cuma gerobakan di segala macam, jual buah dan segala macam, itu sudah semuanya WeChat itu. Jadi mau bayar pun sudah pakai QR code dan segala macam gitu. Dan saya yakin di belakang itu ada sistem-sistem. Nah, persoalannya adalah kalau kita balik ke Indonesia misalnya ya. Walaupun kita sempat bicara kemarin dengan CEO-nya Bukalapak yang baru ya, Mas Rahmat ya, Rahmat Kaimuddin, bahwa mereka juga ada masuk ke warung-warung ya, membantu sistem, kayaknya lebih ke sistem supply chain-nya ya. Sebetulnya itu sih masih cukup bagus. Saya tidak mengatakan saya mempromosikan sebuah brand, tidak. Tapi ini kita melihat dari sisi bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi ya, yang seperti apa yang Pak Roy katakan tadi itu, karena suka tidak suka kita itu sudah harus memikirkan itu. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan untuk membangun teknologi sendiri, kan berarti harus ada platform-platform atau teknologi-teknologi yang bisa diinstalkan ke dalam sistem tradisionalnya kita, katakanlah ya, apakah itu kaki limanya, atau warung biasa, kios, tetapi sudah bisa terhubung dengan dunia maya ini dengan segala macam kelebihan-kelebihannya gitu ya. Nah, saya tahu memang ada beberapa teknologi yang sudah mulai, tetapi masih belum menurut saya seperti yang saya bayangkan dan saya inginkan gitu ya. Karena harusnya ya warung-warung, kita ingatlah waktu di Coca-Cola itu kita tahu bahwa yang namanya gerai-gerai tradisional, toko-toko tradisional itu ya masih jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang modern. Jadi bayangkan kalau ada sebuah teknologi yang betul-betul menggabungkan semua atau menghubungkan mereka semua, mengkolaborasikannya dari mulai end to end-nya, dari supply-nya, mungkin dari payment, dari segala macam, maka mereka juga tidak akan kalah bersaing harusnya. Misalnya kan kelebihannya perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret, Alfamart, kan mereka punya skala ekonomis ya, yang bisa membeli barang lebih murah dengan terms of payment atau pembayaran yang temponya cukup lama. Nah,
kalau pantauannya Roy sendiri gitu ya, dari sisi teknologi dan yang lain, nah memang saya tahu ada warung pintar yang kemarin itu juga ada, tapi belum ada yang betul-betul menurut saya tuh masif, dan juga apakah teman-teman yang punya bisnis yang kecil-kecil ini sudah siap atau tidak. Makanya itu yang saya coba memperbandingkan dengan Cina tadi itu. Mereka kok kayaknya itu cepat sekali acceptance-nya atau penerimaannya itu, bahwa mereka mau melakukan itu, dan hampir semuanya mau melompat ke teknologi yang mungkin harusnya mungkin pada saat kita lihat perjalanan mereka harus belum sampai di situ gitu, Roy. Ya mungkin dengan ada krisis ini ya, mungkin itu sebagai bisa dibilang ya kayak wake up call juga, ya kan? Ya. Oh ini memang harus berubah juga kita. Ya. Dan karena pandemik ini kan apa ya, krisis ini merubah lah gitu sesuatu. Saya kembali lagi, saya SARS itu di China itu sebenarnya mungkin salah satu kontribusi akselerasi dari e-commerce itu di tradisional toko-toko itu. Mereka yang akan adaptasi, dan konsumen sendiri kan maunya juga apa namanya, bertransaksi dengan itu. Bisa pakai WeChat Pay ya gimana? Mereka akan tinggalan gitu dengan traffic yang mereka bisa dapatkan dengan yang pakai WeChat Pay gitu, betul kan? Situ dan saya lihat keuntungannya besar sekali juga, Pak. Itu pun kalaupun mitra kayak koneksi toko-toko yang tradisional itu kan juga kita pantau, penjualan pun mereka bisa kita pantau, Pak. Dan itu bisa jadi bahan apa namanya, kembali lagi kita bicara big data ya. Jadi kita penjualan misalnya nih satu sabun yang itu mana brand apa, harga mana, itu kan semua bisa dibuat untuk manufaktur atau produsen ya. Itu bisa digunakan untuk lebih membuat targeted namanya targeted komunikasi dan promotion untuk area-area tertentu. Betul. Yang terintegrasi benar, yang kita bisa yang itu satu mungkin hal yang belum terekspor benar ya. Benar itu nanti mana itulah yang membuat sehingga satu warung pun atau mana dia oh ini memang harus berubah juga kita. Dan karena pandemik ini kan apa ya, krisis ini merubah lah gitu sesuatu. Saya kembali lagi, saya SARS itu di China itu sebenarnya mungkin salah satu kontribusi akselerasi dari e-commerce itu di tradisional toko-toko itu. Mereka yang akan adaptasi, dan konsumen sendiri kan maunya juga apa namanya, bertransaksi dengan itu gitu. Kalau saya nggak bisa pakai WeChat Pay ya gimana? Mereka akan ketinggalan gitu dengan traffic yang mereka bisa dapatkan dengan yang pakai WeChat Pay gitu, betul kan? Situ dan saya lihat keuntungannya besar sekali juga, Pak. Itu pun kalaupun mitra kayak koneksi toko-toko yang tradisional itu kan juga kita pantau, penjualan pun mereka bisa kita pantau, Pak. Dan itu bisa jadi bahan apa namanya, kembali lagi kita bicara big data ya. Jadi kita penjualan misalnya nih satu sabun yang itu ada di toko-toko mana, di mana brand apa, harga mana, itu kan semua bisa dibuat untuk manufaktur atau produsen ya. Itu bisa digunakan untuk lebih membuat targeted namanya targeted komunikasi dan promotion untuk area-area tertentu. Betul. Yang terintegrasi benar, yang kita bisa yang itu satu mungkin hal yang belum terekspor benar ya. Benar itu nanti mana itulah yang membuat sehingga satu warung pun atau mana dia bisa menjual yang lebih dimintain dengan harga yang spesifik, dengan varian tertentu, barang-barang yang diperlukan di area-area tertentu itu. Saya ingat waktu apakah saya masih di Coca-Cola dulu ataupun waktu saya masih di Danone dulunya ya. Terutama di Coca-Cola lah, mungkin karena kita ada kios ya. Kios yang kita serve ya, atau yang kita layani ya, cukup banyak kan ya. Dulu saya ingat sekali itu pada saat kita mencoba melakukan penelitian mengenai kios itu. Misalnya satu warung ya, kios yang di pinggir jalan itu, mereka jualan
itu kan banyak sekali barang yang mereka jual di dalam kiosnya itu. Rata-rata itu mungkin ada 500-an item yang berbeda-beda yang dilihat gitu ya di sana gitu. Padahal belum tentu semuanya laku toh. Betul, belum tentu semuanya laku. Paling yang laku itu seingat saya tuh waktu itu adalah misalnya seperti minuman, itu salah satu. Kemudian mungkin seperti rokok, tuh, ya. Kemudian yang ketiga mungkin seperti Indomie, ya. Kemudian seperti snack, ya. Sisanya itu enggak. Tapi begitu kita bongkar kiosnya itu, kita coba pretelin, ya. Mereka sendiri nggak ingat itu, loh ada loh barang ini yang saya mungkin udah 2 tahun lalu beli, tapi di sudut sana nggak terjual, padahal itu uang yang tertanam dan berputar toh gitu ya. Nah, persoalannya kan ini kan masih manual kan ya. Jadi kalau kita punya yang data yang disampaikan oleh Pak Roy tadi itu kita sudah tahu persis yang mana yang laku, yang mana yang tidak. Lalu stok kita di dalam itu seperti apa, bukannya baru ingat 2 tahun setelah itu udah busuk itu barang, sudah rugi juga nggak bisa dijual gitu. Jadi mungkin perbedaannya bagi saya ini bukan soal retail bisnis dari UMKM, ini bukan hanya soal paymentnya saja gitu ya menurut saya gitu ya. Karena kalau payment bisa saja misalnya dengan payment yang ada sekarang itu kan banyak ya, sudah bisa masuk gitu. Tapi bagaimana mengintegrasikan sebetulnya teknologi yang dari itu payment itu lebih di tengahnya lah ya. Tapi yang ke belakangnya, ke supply-nya, ke produsennya, kepada logistiknya, distributornya, itu yang belum saya lihat cukup Cina gitu, Roy. Dan memang salah satu tantangan di retail itu adalah di inventory kan Pak. Itu ya yang saya untuk di retail adalah bagaimana kita manage inventory kita seminim mungkin, tapi yang banyak dibutuhkan gitu. Nah, kita juga itu kalau dengan kita bisa punya transparansi mana yang lebih laku, kita bisa stok yang lebih banyak, mana yang tidak laku ya kita nggak bawa gitu kan. Nah, hanya mau biasanya kan retail kita jual apa yang kita beli yang kita bisa jual. Salah satu yang mungkin laku, paling yang laku itu seingat saya tuh waktu itu adalah misalnya seperti minuman, itu salah satu. Kemudian mungkin seperti rokok, tuh, ya. Kemudian yang ketiga mungkin seperti Indomie, ya. Kemudian seperti snack, ya. Sisanya itu enggak. Tapi begitu kita bongkar kiosnya itu, kita coba pretelin, ya. Mereka sendiri nggak ingat itu, loh ada loh barang ini yang saya mungkin udah 2 tahun lalu beli, tapi di sudut sana nggak terjual, padahal itu uang yang tertanam dan berputar toh gitu ya. Nah, persoalannya kan ini kan masih manual kan ya. Jadi kalau kita punya yang data yang disampaikan oleh Pak Roy tadi itu kita sudah tahu persis yang mana yang laku, yang mana yang tidak. Lalu stok kita di dalam itu seperti apa, bukannya baru ingat 2 tahun setelah itu udah busuk itu barang, sudah rugi juga nggak bisa dijual gitu. Jadi mungkin perbedaannya bagi saya ini bukan soal retail bisnis dari UMKM, ini bukan hanya soal paymentnya saja gitu ya menurut saya gitu ya. Karena kalau payment bisa saja misalnya dengan payment yang ada sekarang itu kan banyak ya, sudah bisa masuk gitu. Tapi bagaimana mengintegrasikan sebetulnya teknologi yang dari itu payment itu lebih di tengahnya lah ya. Tapi yang ke belakangnya, ke supply-nya, ke produsennya, kepada logistiknya, distributornya, itu yang belum saya lihat cukup dibandingkan dengan Cina gitu, Roy. Dan memang salah satu tantangan di retail itu adalah di inventory kan Pak. Itu ya yang saya untuk di retail adalah bagaimana kita manage inventory kita seminim mungkin, tapi yang banyak dibutuhkan gitu. Nah, kita juga itu kalau dengan kita bisa punya transparansi mana yang lebih laku, kita bisa stok yang lebih banyak, mana yang tidak laku ya kita nggak bawa gitu kan. Nah, hanya mau biasanya kan retail kita jual apa yang kita beli yang kita bisa jual. Salah satu yang mungkin sempat kesinggung juga ya teman saya bilang dia pakai teknologi namanya blockchain. Nah itu lagi yang jadi mungkin itu bisa membuat lebih transparansi ya. Mungkin saya nggak awam ya, tapi mungkin blockchain, tapi itu salah satu yang mereka sebut banyak yang membuat mereka bisa recover juga lah sekarang ya, atau mungkin recover tapi ya dengan adanya itu mereka lebih baik
dan kedepannya akan lebih mereka gunakan Minimal lah, survive lah. survive lah, betul. Ya, Ya. betul. Jadi memang jadi artinya salah satu yang saya lihat dari key point yang dari pembicaraan kita ini, bahwa apapun yang akan terjadi nantinya ya memang kita sebagai pemilik bisnis, entrepreneurs, apakah kelas kita masih UMKM atau tidak, bahwa penggunaan teknologi untuk membantu bisnis kita dari mulai ujung ke ujung itu kayaknya sudah harus di dalam rencana atau minimal sudah keharusan ke depannya ya Roy ya. Harus. Itu udah menjadi, saya lihat sih, suatu hal yang keharusan. Ya, karena itu, betul. apalagi kayak sekarang ya, kita di posisi lockdown kayak gini, ya banyak perusahaan yang di Cina pun, teman saya engage dengan sosial media. Itu yang pertama dia lakukan. Karena itu, gitu ya? Karena tetap tidak mau, ya dia mau tetap, kan mereka memakai pasti karyawan nomor satu, customer juga mereka coba pertahankan. Betul. Dan customer ini kan mereka kan loyal, tapi mereka mencoba entertain, engage, ya, dan tetap istilahnya mereka nggak bisa keluar, tapi tetap bisa accessible lah, bisa mendapatkan apa yang mereka dapat. Nah itu dia salah satu ya, dia engage social media itu kuat sekali. Gitu. Betul. Ada beberapa mungkin pertanyaan juga yang saya coba tangkap aja sekarang, jadi sambil jalan aja kita, sambil diskusi. Memang salah satu yang sampaikan di sini mungkin ada kendala misalnya permodalan dari UMKM kita untuk menggunakan teknologi ya. Kemudian ada juga si Teti mengatakan bahwa ya perubahan sistem pembayaran itu malahan menjadi sebuah pembeda malahan kalau kita tidak dibandingkan dengan misalnya bisnis yang masih memakai cara tradisional. Jadi itu salah satu mungkin membantu juga dia membedakan dengan bisnis yang lain. Sedangkan Faris ini mengatakan bahwa dari Sulawesi itu bahwa ya dia ya mungkin modal juga jadi persoalan sih gitu ya. Nah kemudian tentunya dari sisi permodalan UMKM ini dan mencoba membedakan UMKM ini dengan yang lain itu apa itu ya insight-nya atau input-nya dari Pak Roy? Ya mungkin modal ya, tapi saya lihat untuk masuk ke marketplace saja misalnya. Ya. Marketplace mungkin nggak membutuhkan modal yang besar ya. Ya, betul. Ya, itu mungkin salah satu saya lihat yang utama yang bisa tetap ya bagaimana bisa connect dengan dan apa namanya barang yang diperjualkan itu bisa tetap dibeli gitu oleh pelanggan yang setia dan ya jadi buat saya sih saya lihat sih situ ya masalah banyak sekarang teknologi makin murah sekarang ya. Ya, betul. Dulu ya CRM aja yang CRM mungkin yang mahal sekarang program CRM mungkin sekarang lebih murah dan lebih sederhana. Yang penting kan kita jelas mungkin kita tetap apa ya kita harus buat plan juga sih. Ya. Kita tetap buat plan, bikinlah fase mungkin fase pertama kayak apa bentuknya, fase kedua kayak apa, fase ketiga. Jadi adalah di dalam kedepannya. Jadi kita nggak hanya menjual hari ini aja kan. Kita juga sebagai CEO dari OKM itu kan harus melihat juga ke depannya kayak apa gitu bentuknya. Itu yang menjadi seorang leader ya, tantangannya bukan hanya untuk dapat uang untuk satu hari. Di situ dan tetap ikutinlah tren konsumen, lihat baca tren, komunikasi eksternal dengan marketplace, supplier yang ada. Itu yang jadi hal yang tetap yang bisa saya sarankan gitu. Ya. Jadi kalau soal modal memang ya UMKM manapun juga pasti ada persoalan modal. Tapi ini juga mungkin termasuk yang salah satu yang paling sering mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya, yang terutama yang masih kelasnya UMKM lah ya. Bahwa dengan perubahan waktu, dengan teknologi yang luar biasa cepatnya berubah,
Malahan sekarang inilah waktunya di mana yang kalau dulu di zaman kita, Roy, dulu itu kan mahal sekali semuanya itu ya, teknologi Betul. itu ya. Betul. Mau pakai email aja semuanya susah, harus ada bayar. Tapi sekarang semuanya gratis. Mau kita tadi itu CRM, malah ada mungkin CRM yang gratis mungkin ya, dalam tahapan tertentu misalnya. Kadang-kadang ada yang freemium istilahnya ya, untuk jumlah sekian bisa. Nah, untuk misalnya kita financial system misalnya ya, untuk akuntansi ada yang gratis juga, banyak teman-teman. Iya. Cuman yang mungkin yang lebih mungkin yang saya lihat itu ntar lagi dia akan masuk. Dia mudah-mudahan bisa langsung masuk sehingga kita bisa mulai live. Selamat sore. Aneh setia dan Betul. ya, jadi buat saya sih, saya lihat sih situ ya, lah banyak karena teknologi makin murah sekarang ya. Ya, betul. Ya, dulu ya CRM aja yang CRM mungkin yang mahal sekarang program CRM mungkin sekarang lebih murah dan Betul. lebih sederhana. Yang penting kan Betul. kita jelas mungkin kita tetap kita harus buat plan juga sih. Ya. Kita tetap buat plan, bikinlah fase, mungkin fase pertama kayak apa bentuknya, fase kedua kayak apa, fase ketiga. Jadi adalah di dalam kedepannya. Jadi kita nggak hanya menjual hari ini aja kan. Kita juga sebagai CEO dari OKM itu kan harus melihat juga kedepannya kayak apa gitu bentuknya. Itu yang menjadi seorang leader ya, tantangannya bukan hanya untuk dapat uang untuk satu hari. Di situ dan tetap ikutinlah tren konsumen, lihat baca tren, komunikasi eksternal dengan marketplace, supplier yang ada. Itu yang jadi hal yang tetap dan yang bisa saya sarankan gitu. Ya. Jadi kalau soal modal memang ya UMKM manapun juga pasti ada persoalan modal, tapi ini juga mungkin termasuk yang salah satu yang paling sering mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya, yang terutama yang masih kelasnya UMKM lah ya, bahwa dengan perubahan waktu, dengan teknologi yang luar biasa cepatnya berubah, malahan sekarang inilah waktunya di mana yang kalau dulu di zaman kita, Roy, dulu itu kan mahal sekali semuanya itu ya, teknologi itu ya. Betul. Mau pakai email aja semuanya susah, harus ada bayar. Tapi sekarang semuanya gratis. Mau kita tadi itu CRM, malah ada mungkin CRM yang gratis mungkin ya, dalam tahapan tertentu misalnya. Kadang-kadang ada yang freemium istilahnya ya, untuk jumlah sekian customer bisa. Nah, untuk misalnya kita financial system misalnya ya, untuk akuntansi ada yang gratis juga, banyak teman-teman. Cuman yang lebih mungkin yang saya lihat itu masalah pemikirannya teman-teman UMKM ini
mungkin mayoritas, mungkin ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak, yang banyak belajar dengan saya tidak sih, mereka sudah terbiasa dengan berpikir panjang gitu. Tapi kalau kita lihat UMKM yang 60 juta ini 90%-nya informal ya, ya mereka pikirannya sangat pendek gitu. Jadi sehingga memang akhirnya terjebak sendiri dengan pemikiran jangka pendek. Kemudian dalam situasi yang seperti ini, ya tentunya menjadi sebuah sebuah kendala untuk mereka. Jadi apa yang disampaikan Pak Roy itu benar sih, sebagai CEO UKM-nya atau pemiliknya dan segala macam. Kalau betul-betul kita mau besar, mau survive, mau sustainable gitu ya, mau sukses yang menjadi ya kayak pendiri Hero lah Pak Ipung misalnya ya, dari dulu cuman kios mungkin di Mangga 2 atau di kota sana itu misalnya, habis itu menjadi besar dan segala macam, itu kan karena mempunyai mimpi dan pemikiran yang cukup jangka panjang. Nah ini yang mungkin masih banyak, jadi mungkin ini pelajaran juga untuk teman-teman yang menonton kita sore ini gitu ya, bahwa salah satu yang bisa mengakibatkan juga tidak keluar kita dari masalah ini adalah pemikiran kita sendiri gitu. Betul. Gitu ya Roy? Banyak ikut bimbingan Pak Budi terus nih, lebih banyak nih harus bisa join Pak Budi ya. Iya, betul. Jadi nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa apa tadi itu ya, dalam bisnis retail berapa lama jangka waktu yang ideal untuk stock of 6 itu ya? Itu ada pertanyaan dari Rosid Mualim gitu. Gimana Pak Roy? Kalau saya sih ya stock of 6 sih bisa setahun sekali cukup untuk stok gitu. Ya tergantung dari kita juga ya, kalau kita punya loss-nya tuh rendah ya mungkin setahun sekali, tapi kalau loss-nya cukup tinggi atau itu ya berarti mungkin bisa lakukan 2 kali gitu kan. Nah itu kan kembali lagi ke manajemen kita sendiri kan, kenapa bisa tinggi gitu kan loss-nya itu. Ya kan? Karena itu kan apapun kita lakukan stock on ya pasti ada biaya juga kan, cost-nya juga tinggi. Nah bicara mulai cost itu ya, mungkin para yang UKM ya yang di retail itu kan kita harus punya cost disiplin yang kuat Pak. Dan gitu itu yang betul, karena cost itu kan margin kita kan ya bisa bagus, tapi kan kalau kita punya cost disiplin yang bagus dan itu usahakan itu adalah suatu proses yang reguler, yang rutin di review lah itu ya. Lihatlah P&L, lihatlah cost line yang mana, labor cost-nya kita berapa persen, berapa rasionya. Kalau yang perusahaan yang bagus bisa cuma 3%, kenapa kita jalan dengan 8% lah misalnya. Berarti kita nggak menjalankan bisnis kita dengan cost control yang bagus. Saya lihat sih, karena lagi saya ngomong cost ya, karena apalagi dalam keadaan kayak gini, kan kita berarti kan membuat cash flow kan. Cash flow yang punya cash flow yang bagus, dia pasti akan survive ya kan? Dan punya cost yang bisa cost yang bagus, yang rendah ya pasti dia akan jauh lebih bagus gitu. Nah itu disiplin cost disiplin itu yang dijalankan juga dari awal gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara nih, kalau teman-teman yang bisnisnya kebetulan retail ya, dagang, retail dan segala macam, secara bisnis model kan memang margin atau tingkat keuntungannya kan nggak seperti sebesar manufacturing atau produsen yang prinsipalnya kan ya, Pak Roy ya. Iya. Jadi kalau begitu kan berarti salah satu harusnya basic kompetensi atau skills yang core atau yang inti yang harus dipunyai oleh pemain-pemain retail ini harusnya adalah cost management itu ya, bagaimana mengelola cost-nya itu ya. Betul. Itu penting. Iya. Bagaimana kita mesusun organisasi, berapa karyawan kita perlukan, ya kan? Dari utility, pemakaian listrik, rentalnya segala macam, bagaimana kita negosiasi dengan pemilik bangunan gitu kan, untuk dapat rent yang bagus gitu. Kalau kita mau exit atau kita mau perpanjang, itu kan hal cleaning, kebersihan lah, atau sistem keamanan ya. Contoh aja,
apa perlu misalnya contoh satu toko kita harus ada 3 atau 4 orang satpam lah Ya, contohnya, ya kan. betul. Tapi kalau standarnya melakukan itu, ya oke. Tapi yang di mana pengalaman saya dilakukan di retail itu adalah saya lihat Ya, satu kos ada yang must have, kita bagi must have, should have atau nice to have contoh gitu kan. ya, Misalnya must have itu adalah misalnya kita bicara satpam lah. Wah, karena ya, must have itu adalah eh, selama tidak mengganggu customer shopping experience, tidak melanggar tetap keamanan pangan dijaga dan juga ya, tidak melanggar istilahnya undang-undang lah. Itu kan berarti ya, must have. ya, Yang setelah itu ya lainnya ya should have atau nice to have ya gitu bisa keluarkan lah dari ya, cost-cost itu sendiri. Sehingga kita bisa lebih 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 betul. lean lah itu sendiri, Pak. Dan lakukanlah benchmarking juga perusahaan Ya, bersama di benchmark kalau kita bisa dapatkan lah ya apa sih ya, indikator-indikator apa yang best practice itu menjadi peranan penting. Kalau dia bisa menjalankan cost-nya itu total expense misalnya cuma 15%, kalau kita ada di kisaran 20-25%, ada yang nggak benar ya, nih. Ya kan? betul. Kalau kalau misalnya gini ya, kan tadi kita cerita bahwa nantinya pasti kan teknologi itu kan sangat berperan ya di dalam bisnis retail. Sekarang sudah berperan ya pasti ya. Lalu kita lihat pengalaman di Cina mungkin ya kemarin yang Roy ceritakan benchmark kita lah bagaimana mereka melompat ya memakai teknologi itu yang sebetulnya bisnis-bisnis tradisional UMKM pun sebetulnya masih bisa survive dan memakai teknologi itu tanpa dia sendiri harus berevolusi secara bisnis modelnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya kalau saya ini jadi UMKM retail ya, kemudian apakah saya harus masuk ke bisnis yang startup itu, saya berubah misalnya menjadi seperti misalnya saya nggak tahu sayur box kayak mau jadi seperti apalah misalnya ya yang pakai delivery, pakai aplikasi ya. Jadi sebetulnya sayur box itu bukan dagang sih menurut saya sih. Jadi itu sebetulnya mereka adalah platform kan ya. Iya, Tani Hub itu juga bukan retail, itu mereka adalah platform gitu. Jadi beda. Jadi artinya ya kalau mereka mau masuk itu lain bisnis model dan juga bukan nggak sama kan gitu ya. Gimana Roy? sorry Pak, tadi agak keganggu tadi awal itu dari Ya tadi awal. kan ada pertanyaan bahwa kalau misalnya memang teknologi itu adalah salah satu bagian terpenting dari masa depan dari retail ini, kenapa nggak mereka buat aja bisnis platform gitu ya? Misalnya saya nggak usah jualan lagi secara offline, saya bikin khusus untuk misalnya grocery atau saya khusus untuk sayur aja atau saya khusus untuk beras aja, tapi saya bukan lagi retail tapi menjadi sebuah platform gitu. Ya, itu salah satu pilihan lah, mungkin Pak ya. Ya, Dengan mungkin ya, dengan kembali lagi ke konsumen demand juga. Kan kita ya, juga kebutuhan adalah misalnya sayur segar gitu. Dan ya, kita sekarang bergerak di bidang sesuatu yang mungkin yang kedepannya tidak laku ya, itu berarti harus pivot ke sana, ya ya, kan, untuk mana. Dan trennya adalah kita lihat bahwa ya, konsumen sekarang kan pengen menjaga sayur segar dan asal usul dari sayur dari mana, ya, transparency itu kan, ya kan, dan itu ya, juga langsung kirim gitu loh, karena ke depan nanti mungkin mereka akan belanja kurang keluar tapi lebih banyak di delivery. Ya ya, saya sebagai opportunity ke depan ya, situ ya, buat saya sih menarik gitu loh, ya kan. ya, betul, Itu bisnis bisnis opportunity yang bisa dilihat gitu loh, ya kan. Kalau kita betul, melihat bahwa karena kita juga gini, sekarang ini kan sosial itu demografi berubah nih. ya, Pola belanja
pola hidup akan berubah. Jadi kita harus jeli lihat kemana nih arahnya, ya kan. Dan kalau kita lihat bisnis down sampai 90% misalnya, itu jadi pertanyaan besar itu, apakah kita tetap perlu adaptasi dengan produk kita atau kita perlu ya mau nggak bilang saya apa kita perlu exit dan cari alternatif lain gitu. Itu jadi pilihan lah ya, pivot gitu ya, benar ke sana gitu ya kan. Tapi kalau kita menjual misalnya hanya sabun biasa gitu dan kedepannya wah ini kayaknya ya benar kita mungkin sabun saya bisa kita promosikan karena dia kan barang yang untuk higienis ya, nah, itu pasti ke depan buat saya satu opportunity ya. Mungkin dan itu kita kembangkan lah ke sanitizer lah buat rumah karena menarik kayak sekarang nih saya di depan rumah di daerah rumah saya ini saya mulai melihat di depan pagar itu udah ada apa namanya sanitizer. Wah, ya kan ini kalau ini berarti lama-lama setiap rumah akan ada kayak gitu, itu kan suatu opportunity. Betul. Beradaptasi atau merubah apa namanya produk kita untuk ke arah sana. Kalau kita lihat juga trennya ke sana gitu kan Pak, dan dengan konsumen akan membutuhkan itu ke depannya. Betul. Ya mungkin ada juga yang komen ya bahwa misalnya tukang sayur pun harus berubah sekarang ini ya. Saya paham sih. Memang karena corona saya malah di kompleks saya ini, saya kebetulan di kompleks saya itu ada 2 nih. Misalnya di kompleks di sini itu karena mereka nggak boleh masuk misalnya ke dalam kompleks. Jadi apa yang dilakukan itu adalah mereka diberikan 1 hari sebelumnya waktu untuk ambil order gitu. Jadi mungkin lewat saya nggak tahu mungkin ya caranya bagaimana, itu mungkin pakai WhatsApp atau Messenger, saya nggak tahu. Nah setelah itu pagi-pagi dia di depan gerbang masuk ke kompleks saya itu gitu, karena di satpamnya nggak boleh gitu. Jadi baru orang menjemput. Jadi artinya itu sudah memaksa orang yang tadi itu tukang sayur mungkin nggak memakai teknologi ya. Tapi sekarang sudah mulai mencoba-coba juga memakai teknologi. Kemarin juga saya bicara dengan banyak sekali teman-teman dari Mas Tommy Wong ya, Ko Tommy Wong. Dia punya banyak follower dia itu atau orang yang dia bantu itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang menjual kain, baju, peralatan di Mangga 2 misalnya, di Pasar Pagi misalnya, di Tanah Abang gitu. Dan mereka rata-rata itu mungkin tidak seperti anak-anak milenial yang sudah canggih gitu. Mereka itu betul-betul gaptek gitu. Paling gunakan telepon seperti biasa aja, WhatsApp. Sehingga pada saat yang seperti ini dia nggak bisa apa-apa, dia harus tutup gitu. Dia betul-betul nggak ada income gitu. Padahal dulunya mungkin bisa 1 miliar 1 hari, misalnya ada 500 juta 1 hari. Tapi sekarang menjadi 0. Tapi merubah mereka itu menggunakan teknologi karena mereka juga nggak siap selama ini, menjadi lebih lambat menjadinya recovery yang seharusnya mereka. Jadi itu yang mungkin dikatakan oleh Pak Roy tadi, itu kita harus berpikir jangka panjang juga, walaupun kita harus menyelamatkan diri, survive pada saat ini, tapi jangan sampai kita yang pentok lagi seperti yang tadi itu, yang begitu kena hantaman sekarang ini kita nggak siap sama sekali gitu ya. Jadi berpikir itu boleh jangka pendek ya untuk survive, tapi mungkin harus berpikir juga jangka panjang gitu ya untuk ininya gitu ya. Nah, Roy mungkin saya tanya yang agak sedikit saya nggak tahu bisa jawab atau tidak, tapi minimal ini pandangan pribadi dulu gitu ya. Apakah offline ini akan habis dan digantikan dengan online semua? Saya nggak lihat kalau nggak akan habis, yakin saya. Karena gini, lagi saya lihat di Cina juga sih. Kita lihat awalnya contoh kayak pemain ya Alibaba lah, ya kan dia kan punya hanya online aja. Tapi mereka akhirnya membuka online juga, offline juga. Karena dan teman saya awal saya bilang juga yang jual kopi juga, dia awalnya juga di online. Tapi sekarang ini dia punya sekitar 40 offline. Karena offline itu saya lihat ada kegunaan juga ya. Waktu kan kita juga mau bisa fungsinya nggak hanya menjual, tapi juga sebagai showroom. Ya kan produk kita banyak konsumen kita juga pengen
ada istilah di retail tuh touch and feel gitu, kita pengen coba, pengen lihat gitu loh, ya kan, walaupun Ya, mereka juga nanti belinya nggak di situ, tapi ya pulang ke rumah dia coba lewat online aja, tapi saya lihat barangnya, itu tetap akan ada Pak. Saya feeling akan sana, tapi terintegrasinya ini antara online dan offline tetap ada. Ya, nah, walaupun dengan setelah ya, kalau kita bisa lewatin krisis ini, ya ya, mungkin dengan akan sebanyak offline yang kita bisa buka ratusan outlet sebagai mungkin atau franchise ribuan outlet, mungkin itu akan ada sih dampaknya, tapi lebih oke. omni channel. Ya, ya. Jadi artinya personally Roy akan mengatakan bahwa offline itu akan tetap ada, ya. Cuman bagaimana offline itu fungsinya nanti, ya, yang mungkin bukan hanya sekedar tempat menjual barang seperti yang sekarang, tetapi juga tempat mungkin menjadikan orang mendapatkan experience, ya, bisa memegang barang, menciumnya, melihatnya dan segala macamnya itu, ya. Ya itu mungkin yang Pak Roy sampaikan tadi itu yang evolusinya atau evolusi atau revolusinya kita itu di retail itu akan menjadi omni channel, itu mungkin itu jadinya, ya, mencoba mengkombinasikan semuanya. Kalau dilihat dari data retail Indonesia, setahu saya dari beberapa data baik Nielsen maupun dari data pemerintahan, sebetulnya bisnis e-commerce atau yang online bisnis itu ya masih kecil banget, ya. Masih baru cuma beberapa persen. Even di Cina pun masih kecil banget, saya lihat itu data terakhir itu. Nggak sampai 17% itu malah totalnya. Jadi masih tetap yang offline itu nggak mungkin langsung tergantikan semuanya, dan juga nggak perlu menggantikan semuanya, ya. Bayangkan Amazon yang dulunya raja retail online, ya, namanya, akhirnya beli juga bisnis offline Whole Food misalnya. Jadi ini kadang-kadang kan kebalik-balik nih. Amazon Ya, yang cerita yang selalu mengatakan wah ini rajanya online ini, ya, retailnya online gitu, ya, walaupun dia mulainya dari buku gitu, apa aja sekarang dia jual, tapi tiba-tiba dia beli wholesale yang offline gitu. Tapi kebalikannya lagi, rajanya retail dunia itu kan Walmart, ya. Boleh dikatakan saking besarnya dia malah omsetnya atau revenue-nya itu bisa lebih besar daripada perusahaan-perusahaan minyak terbesar gitu di dunia gitu. Nah, tapi sekarang kalau saya lihat, saya baca kemarin itu malahan Walmart itu sekarang itu merekrut orang dalam masa krisis ini, merekrut orang sampai 100.000, 150.000 tambahan pekerja baru gitu. Orang lain tiarap dan apa istilahnya bangkrut, mungkin tutup. Amazon lihat seperti itu, Walmart yang dasarnya adalah offline tapi bisa survive, yang Amazon yang dasarnya memang sudah e-commerce dan online itu bisa memain. Nah itu gimana menurut Pak Roy itu? ya ini saya bilang mungkin evolusinya masih belum terbentuk kayak apa. Ya, Jadi offline dibuka online, buka offline, offline buka online, dan ada yang benar-benar apa namanya mencoba menggabungkan kan ya, semuanya. Jadi ini betul. benar masih melihat banyak juga Ya, department store atau mungkin yang hypermarket besar, mereka ada yang ya, mengurangi kan space optimisasi, mengecilkan ini tapi membesarkan online offline-nya. Itu ya yang saya ya. lihat ini masih dalam dalam apa ya dalam berbentuk lah. Dia
ada yang kirim, saya tertarik nih, bisa aja Betul. dia mau klik, mau aja jalan ke toko. Tergantung Betul. dari budaya, ini culture-nya sana. Mereka mungkin di Amerika kan luas, mau naik kemana-mana, naik mobil gampang, itu sebagai suatu Betul. hiburan luar. Ya. Itu sih satu. Tapi kembali lagi ya itu, kita lihat kan e-commerce mungkin kecil, tapi kalau dilihat nih, konsumen yang secara digital ke influence apa namanya untuk membeli sesuatu, dia Ya. tinggal ngomong klik e-commerce atau dia datang ke toko kan sebenarnya blur nih, apa namanya nggak jelas nih. Gitu. Buat saya Ya. sih konsumen sekarang, jadi secara digital udah banyak sekali ke influence. Kalau itu digabungkan dengan terpengaruh secara digital ya kita bisa bilang itu bagian dari e-commerce kan. E-commerce cuma Ya. channel aja kan. Ya. Betul. Tapi dia udah proses konsumen untuk udah apa namanya memilih dan menentukan pembeliannya lebih cepat sekarang. Ya. Ya. Oke. Karena waktu kita juga sebentar lagi habis ya, Pak Roy. Jadi mungkin tinggal 2 menit lagi. Kalau saya coba merangkumkan apa yang kita bicarakan hari ini, jadi perubahan dari landscape-nya retail ini pasti akan ada, ya. Bisa jadi berevolusi, bisa juga berevolusi seperti yang di Cina gitu. Tapi yang sudah pasti salah satu kunci yang dipesannya Pak Roy adalah bagaimana kita mencoba mengkombinasikan ya bisnis-bisnis kita, baik yang sudah ada di offline misalnya dengan yang online-nya atau yang mungkin nantinya yang dinamakan omni channel atau multiple channel tersebut ya. Nah, kemudian juga tentunya kita juga tentunya dalam situasi seperti ini suka nggak suka kalau kita mau survive dan mau besar jangka panjang sebagai CEO atau owner itu ya jangan juga hanya berpikir pendek gitu, walaupun kita harus survive dulu itu sekarang ini. Tapi sudah mulai mempunyai planning jangan sampai nantinya ada kejadian yang seperti ini kita juga tidak siap lagi gitu. Kemudian tentunya yang terakhir saya rasa sebagai pebisnis retail misalnya ya kita masih tetap optimis bahwa offline itu tidak akan habis ya. Contohnya tadi itu Amazon dari online ke offline, tapi ke Walmart dari offline ke online, toh dua-duanya masih bisa survive tapi dengan menyesuaikan diri dengan behavior konsumen yang ada sekarang itu gitu ya. Mungkin sebelum habis ini pesan terakhir Pak Roy untuk para retailers dan UMKM yang ada di sini mungkin? Ya, mungkin ya pesan saya sih ya mungkin sekarang ini situasi ini kan sepertinya sih nggak sementara sih akan banyak berubah. Bacalah tren ya customer. Ya kita jual barang tapi kita lihat juga target market kita apa dan target market kita apakah itu berubah dengan ini dan patutlah ikutinlah tren. Ya kita hadapilah dan terimalah kenyataan ini tapi dan hal yang bisa lakukan sekarang tapi juga saya katakan tadi lihat ke depannya juga. Future tuh ada. Ini kita lihatlah ke depan ini perubahan dan coba lakukan yang perubahan itu dan terakhir ya apa namanya kalau bisa beralih lah gabungan sedikit offline online-nya tuh online itu sendiri segala macam apa dan tidak mahal ya itu kan bisa ada cara lebih murah tapi customer dan karyawan kita tolong diperhatikan juga itu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Roy. Jadi sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang sambil juga menjawab beberapa pertanyaan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi sebagai panel expertnya Business ID. Kalau mau belajar dari Pak Roy juga bisa nantinya. Nanti Business ID akan upload nantinya juga ini dan banyak lagi program-program nantinya yang akan diluncurkan. Ya, makasih Pak Roy. Terima kasih banyak. Selamat sore. Untuk keluarga ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.